Halo Sobat Traders, uh, ketemu lagi ya dalam YouTube channel Java Global Futures ini, dan kita akan bahas bersama-sama untuk analisa mingguan Forex dan juga USD Oil. Untuk minggu ini 13 sampai 17 November 2023. Oke Sobat Traders, kita sebelum bahas analisa teknikal, kita lihat dulu ada fokus market apa aja atau agenda di secara fundamental apa saja ya. Kita lihat di data ekonomi. Oke, untuk hari ini kebetulan untuk market forex tidak ada data high impact ya. Dan kita lihat ada crude oil inventories ya, yang biasanya tuh hari Rabu ya. Tapi ini kita lihat ada data crude oil ya, 22.30. Oke, kita nggak usah bahas semua data ekonomi yang akan ditampilkan ya. Kita fokus ke apa saja yang kira-kira menjadi movers atau market movers atau yang menjadi fokus para trader minggu ini. Yang pertama adalah data inflasi Amerika Serikat pada tanggal 14 November hari Selasa, dirilis jam 20.30. Nah, data ini Sobat Traders untuk CPI atau inflasi bulanan pada bulan Oktober itu naiknya 0,1% ya. Di bawah daripada kenaikan di bulan sebelumnya 0,4. Lalu untuk yang tahunan ya, yang tahunan itu 3,3% ya. Jadi turun ya dari bulan sebelumnya 3,7%. Target The Fed sebagaimana kita ketahui adalah 2%. Jadi ini masih di bawah targetnya The Fed. Dan kalau suku bunga masih tinggi di atas target, masih ada peluang The Fed untuk menaikkan suku bunga satu kali lagi di akhir tahun ini. Oke, catat ya, hari Selasa ada data inflasi AS. Kemudian pada hari Rabu ada rilis data GDP kuartal ketiga Jepang. Kita lihat ya, buat yang trading yen. Kemudian CPI atau inflasi GBP ini untuk inflasi Inggris untuk trade GBP dan pair terhadap GBP ya. Kita lihat ada penurunan inflasi lumayan ya, daripada sebelumnya 6,7 menjadi 4,8 pada bulan Oktober year on year atau Oktober kemarin dibandingin Oktober tahun lalu. Kita lihat, lalu lanjut lagi core retail sales ya, dan ada crude oil juga untuk trading oil. Oke Sobat Trader, kemudian pada hari Kamis ya, ini data-data yang memang biasa ya. Initial jobless claim ini mingguan, kemudian Philadelphia Fed Manufacturing Index ini data bulanan. Ini bisa juga mempengaruhi market di sesi Amerikanya. Tapi kembali lagi yang menjadi fokus adalah data hari Selasa, yaitu inflasi Amerika Serikat, Rabunya inflasi Inggris, dan kemudian hari Jumat ada inflasi Eurozone. Oke, itu untuk sekilas pandangan market fundamentalnya pada minggu depan. Oke, kita akan bahas secara teknikal. Oke Sobat Traders, di sini saya sudah buka dolar indeks ya. Kita lihat dolar indeks pada minggu yang lalu naik ya, minggu lalu naik, tapi masih kira-kira 50% daripada pergerakan di yaitu ini akhir Oktober ya sampai ke awal November. Jadi ini masih dalam pergerakan koreksi setelah turun tajam pada akhir Oktober yang lalu. Kemudian pada grafik daily kita lihat untuk dolar indeks, kita lihat sedang bergerak naik ya. Tapi masih terjadi penurunan daripada bulan Oktober yang lalu. Kita lihat di sini, ini adalah lower atau support ya, harga sudah buat lower daripada sebelumnya ya, di minggu-minggu sebelumnya. Sekarang kita lihat ini kenaikannya apakah bisa menyamai sekitar 106 ya. Karena kalau bisa lewat 106 ini potensi masih bisa ke atas lagi ya, ke 107 ya, hampir ya ke 107, yaitu level tertinggi pada 3 Oktober atau di awal bulan Oktober. Oke, tapi kalau terhalang ya, ada tahanan di sini ya. Kalau kita lihat, kalau tidak bisa menembus 105.91 maka dia akan berbalik turun lagi untuk dolar indeks. Kalau dolar indeksnya turun berarti ada potensi untuk
kenaikan pair utama ya, mata uang utama. Sekarang kita lihat untuk Euro USD, kita lihat sini pergerakannya. Kalau kita lihat masih kecenderungannya adalah naik ya, sini naik. Pada minggu yang awal November kita lihat memang naik sempat ke 1.0750-an. Lalu minggu kemarin terjadi koreksi. Koreksinya tertahan di level ini sobat trader, 1.0660-an ya. Ini kita lihat, ini ada resisten menjadi support, ditahan 2 kali atau beberapa sekitar 2 hari lah ya, mengalami periode menguji area support, dan sekarang mencoba naik lagi, dan ini ada resisten trendline. Kalau break di atas 1.07 ya, itu resisten kecilnya ya, 1.07, maka apa yang harus dilakukan atau apa yang perlu kita lihat, dia bisa berpotensi bullish lagi, tes 1.0755 ya, yaitu harga tertinggi di awal November. Jadi secara teknikal saya lihat untuk Euro USD kecenderungannya naik. Tapi kalau turun di bawah 1.0660, maka dia bisa turun lebih lagi ya. Bisa jadi tes ke sini ke 1.0600 sampai 1.0586. Oke, kita ke GBP USD. GBP USD kita lihat ya, sempat terjadi lonjakan di awal November, bahkan sampai sentuh 1.24 ya, dan sekarang lagi koreksi. Nah, koreksinya ini kita lihat selama masih bertahan di atas 1.22, maka ini masih bisa bullish lagi untuk GBP USD sobat traders ya. Dia bisa akan naik lagi, tapi kalau turun di bawah 1.22 ya berarti dia berat ya, dia akan kembali tertekan turun sampai ke 1.21 sekian ya. Jadi ini kita lihat bertahan di atas 1.22, ini udah bagus ya, maka dia bisa naik lagi ke 1.23 sampai 1.24, level tertinggi di minggu sebelumnya. Oke sobat trader, perhatikan kalau turun di bawah 1.22, maka untuk naiknya itu semakin berat ya. Jadi cenderung bisa kembali tertekan ke 1.21 dan support 1.2100 di sini. Oke, kita ke AUD USD ya. AUD USD, kita lihat bagaimana pergerakan si AUD ini. Ternyata pada minggu kemarin itu banyak mengalami tekanan turun ya, dalam seminggu kemarin full, seminggu kemarin turun. Setelah di minggu terakhir Oktober sempat bullish, tapi minggu kemarin seolah-olah kenaikannya itu hampir dibalas lah gitu ya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat sekarang secara teknikal untuk minggu ini bagaimana. Ini masih cenderung dibilang naik, tapi kekuatan naiknya udah banyak mengalami tekanan dari seller ya. Sekarang begini, untuk untuk AUD USD sebaiknya kita tunggu saja. Kalau harga turun di bawah level ini ya, 0.63, maka dia bisa cenderung bearish. Tapi kalau masih terus bertahan ya di atas 0.63 dan bahkan mungkin bisa ke 0.64, maka itu ada potensi bearish bullishnya. Jadi kita tunggu ya. Kalau bertahan di atas 64, maka dia bisa cenderung naik lagi mengincar level tertinggi pada minggu yang lalu 0.6513. Oke sobat traders, kita ke USD Japanese Yen. USD Japanese Yen dilihat pada grafik H4 ini terbentuk double top ya, double top. Gimana kita bisa lihat nih ya, kita lihat ya di sini. Oke ya, oke, ini jadi double top ya, jadi ada dua titik atau area puncak yang sama ya. Oke, jadi ini namanya double top. Oke, jadi gimana kalau double top? Biasanya kalau emang double top biasanya akan terjadi koreksi penurunan, apalagi ini sudah level 15169 ya. Level tersebut ya, ini lumayan tinggi banget. Sekarang ini harganya sangat tinggi, kita lihat ya, bisa rawan terhadap adanya intervensi dari bank sentral. Oke sobat traders, jadi kita lihat bahwa
Untuk USD Japanese Yen cenderung akan mengalami double top dan terjadi reversal atau penurunan. Jadi sobat trader, ini cukup bagus ya untuk cari posisi entry sell dan menunggu rejection di area top ini ya, 15169. Oke, sobat traders, coba kita ke GBP USD ya. GBP USD kita lihat pergerakan GBP USD juga sedang naik dan mulai mendekati level-level top pada bulan Agustus ya. Kita lihat ini kecenderungannya naik. Jadi kita lihat pergerakan naiknya kemungkinan akan berpotensi menguji level tertinggi pada Agustus 2023 yaitu 186.60-an. Nah, jadi masih ada peluang dia masih mencoba naik lagi ke 186.60-an ya di sini. Dan sementara kalau sudah menguji atau ada rejection atau ada pola reversal, dia bisa akan turun dengan supportnya di 18420-an. Jadi ini kemungkinan masih akan naik dulu ke 18648, maka dia akan kita lihat apakah breakout atau terjadi rejection dan ada pola reversal. Kita lihat dia akan berbalik turun. Oke sobat traders, ya sekarang kita mau bahas tentang oil ya. Oke, kita mau bahas tentang oil nih. Bentar, saya akan sharekan dulu ada berita-berita tentang oil. Oke sobat traders, ada berita-berita tentang oil ya. Kita lihat di sini bagaimana oil slips ya, slip karena demand worries. Demand worries itu artinya kekhawatiran permintaan bahan bakar. Dari setelah saya buka di sini ternyata ada kekhawatiran berkurangnya permintaan dari Amerika ya, dan juga dari US dan China sebagai dua negara konsumer oil, dua negara yang paling banyak menggunakan oil, yaitu adalah US dan China. Jadi karena dikhawatirkan ada penurunan permintaan bahan bakar minyak, maka harga minyak diprediksi mengalami penurunan. Dan kita lihat secara teknikal ya. Oke sobat traders, kita lihat secara teknikal bagaimana pada minggu yang lalu ya penurunan oil. Kita lihat ya, oil memang turun dan tertahan di level MA200 ya. Untuk mingguan kita lihat tertahan. Kita lihat dalam 3 minggu terakhir oil mengalami rentetan penurunan setelah bahkan pernah mengalami penurunan tajam yaitu pada minggu pertama di Oktober ya, terkoreksi setelah di minggu terakhir September mengalami lonjakan yang ke level tertinggi yaitu 94.9 hampir $95 per barrel. Dan sekarang harga ada di bawah level $77 per barrel. Artinya setelah terjadi penurunan yang cukup tajam dalam sekitar 2 bulan terakhir di harga minyak atau oil. Bahkan meskipun pada bulan lalu ya terjadi pergerakan konflik geopolitik di Timur Tengah, ternyata harga minyak di akhir Oktober mengalami penurunan ya, dan di awal November ini sampai minggu kedua juga masih mengalami penurunan. Jadi secara teknikal kita lihat kecenderungannya adalah terjadi pergerakan penurunan ya, kita lihat. Dan sekarang kita akan lihat harga turun, berarti dia akan menguji dulu ya sebagai resisten, kira-kira ada di level ini ya, di level 77.6 dan jika tidak melanjutkan kenaikannya di atas 77.6, oil masih cenderung bearish ya, masih cenderung bearish. Apakah mampu ke level ini ya 67? Kita lihat paling tidak dalam minggu ini ada peluang bearish setelah resistennya 77.6 ya. Kalau di break juga kita mesti cari lagi resisten berikutnya adalah di sekitar 80 ya sobat traders. Kalau misalnya mengambil posisi sell di area 77 atau 78, mungkin jangan lupa SL-nya di atas 80.20 dengan target ya 1:2. Jadi kalau dari sini ke SL-nya ini adalah 275 pip, maka targetnya adalah sekitar 50 atau 500 pip ke bawah, yaitu di sekitar harga 72
60-an ya, 60-an atau ya benar 72.60. Oke sobat trader, demikianlah analisa untuk forex dan juga USD Oil minggu ini. Kalau mau bertanya atau ada yang mau ditanggapi, silahkan tik di kolom komentar. Buat sobat trader yang belum punya akun real atau belum pernah trading di broker lokal ya, atau sedang mencari broker yang menguntungkan dalam segi layanan-layanannya ya, WD-nya super cepat, super kilat, bisa WD kapan saja, bahkan di sesi Amerika malam hari bisa WD dengan secepat mungkin. Silakan join di Java Global Future. Sampai jumpa, salam profit.